Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-mudhakarah wat-tadhkir wal-hatha 'ala at-tamassuki fi kitabillah wa sunnah rasulillah wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wasallam wala. Yang kita hormati orang tua kita yang hadir pada malam ini, Habib Husim bin Abdul Rahman Al-Attas, Habib Khalid bin Shahab, para orang tua lainnya, juga kepada guru-guru kita, Akhina Haji Zaini, Haji Gunawan, Ustaz Saumun, para imam Masjid Jami' Al-Huda, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, demikian para pendengar live streaming Majlis Zawiyah Rasul dimanapun berada, mudah-mudahan yang hadir maupun yang mendengar malam ini mendapatkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Kita baca hadis malam ini, hadis ke-30 dari kitab Nurul Iman yang dikarang oleh Sayyid Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin wa Sahal ibn Sa'din radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah faqalu mujibina lahu nahnu alladhi bay'u Muhammadan 'ala al-jihadi ma baqina abada rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya dari Imam Anas radhiyallahu anhu dan Imam Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Maka ampunilah kaum muhajirin dan ansar. Para sahabat menjawab, kami adalah orang-orang yang telah membaiat Nabi Muhammad SAW atas jihad. Dan kami masih tetap seperti itu selamanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis malam ini hadis yang ke-30 dari kitab Nurul Iman yang dikarang Sayyid Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehat badannya, murah rezekinya, kabul hajatnya, amin. Dan waktu kita kurang lebih 20 menit. Mudah-mudahan waktu ini cukup dan berkah buat kita. Hadis ke-30 dari dua sahabat, dari Anas dan Sahal. An Anasin wa Sahal ibn Sa'din. Ini dua sahabat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Biografinya sudah pernah kita bahas. Anas bin Malik berkali-kali. Ya, Anas bin Malik berkali-kali. Orang yang panjang umur berkat doanya Nabi, rizkinya berkah, anaknya banyak, dan sebagainya. Sahal bin Sa'ad juga pernah kita bahas. Sahabat Nabi yang tadinya namanya Haznan. Ya, masih ingat? Haznan artinya apa? Sedih. Ditanya sama Nabi, nama ente siapa? Sedih ya Rasul. Kata Nabi, la sahlan. Gembira. Jadi ente baik-baik ngasih nama anak-anak. Nama anak ini siapa? Menderita, Beb. Ganti bahagia. Nah, ini Sahlan namanya Haznan. Diganti sama Nabi menjadi Sahlan. Sudah pernah kita bahas. Betul. Semoga Allah meridhai mereka berdua dan kita mendapatkan barakahnya. Amin. Dan Rasulullah SAW, hadis dari Rasulullah Gala. Rasul bersabda, Allahumma, ya Allah. Allahumma dalam bahasa Arab artinya ada 3. Secara itlak diartikan doa. Allahumma, ya Allah. Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma jburni, Allahumma rfa'ni, Allahumma hdina, dan sebagainya.
Allahumma dalam bahasa Arab bisa dipakai untuk sesuatu yang memungkinkan atau tidak. Seperti ada orang begini, apakah si Zaid sekarang lagi berdiri apa duduk? Jawaban bahasa Arabnya, Allahumma na'am, Allahumma tidak. La. Artinya bisa jadi dia berdiri, bisa jadi dia duduk. Dalam bahasa Arab, Allahumma juga bisa diartikan yutlaq alan nudurah, sesuatu yang jarang. Misal di kampung ente ada yang jual ketupat sayur gak? Misal. Jawabannya Allahumma na'am. Artinya ya ada, cuman paling satu. Sesuatu yang jarang. Tapi dalam hadis ini maksudnya doa. Allahumma ya Allah, innal aisha. Kata Nabi dalam hadis ini sabdanya, sesungguhnya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya aisyal akhirah. Kehidupan akhirat. Kita nih sekarang hidup, tapi nggak abadi. Betul. Semuanya habis, semuanya meninggal. Nah, ini lemahnya dunia. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, ya Allah, kehidupan yang hakiki, yang ada di situ kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, abadi, tidak sirna, tidak habis, kehidupan akhirat. Betul. Itu doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dunia habis. Mau 1000-2000 tahun bakal habis. Ada orang umurnya 1000-2000 tahun pasti mati. Dunianya bakal hancur. Kehidupan yang hakiki adanya di akhirat. Innal aisha aisyal akhirah. Ini doanya Nabi keluar dalam beberapa tempat. Dalam beberapa keadaan. Bukan setelah sholat dibaca doa ini. Bukan. Bukan lagi pengajian dibaca doa ini. Bukan. Bukan setelah buka puasa baca doa ini. Bukan. Tapi hadis ini, doa ini dibaca sama Rasul karena beberapa perkara. Dalam riwayat yang dibawa oleh Bukhari Muslim, pembawanya Imam Anas bin Malik. Hadisnya ketika Rasul menghadiri perang Khandaq. Perang Khandaq ibu bapak tahu, itu sahabat dan Rasul menggali parit. Misal perangnya di sini nih, di masjid. Itu sekeliling masjid dibongkar, dibikin seperti got yang besar, parit. Dan luasnya Khandaq yang digali sampai berkilo-kilo. Ketika Rasul perang Khandaq, sebelum perang lagi digali parit, Rasul keluar dari kemahnya, ternyata al-muhajirun wal ansor, orang muhajirin dan ansor, mereka lagi ngegali itu parit. Ini pekerjaan berat. Sementara saat itu sedang musim dingin yang sangat panas. Fi ghadatin baridatin, musim dingin yang sangat berat. Yang turun tangan pembesar-pembesar kaum muhajirin dan ansor. Yang mereka itu punya budak 2, punya budak 10, tapi saat itu semua turun tangan. Ketika Nabi lihat keadaan itu, Nabi berdoa. Doanya apa? Ini. Allahumma innal aisha aisyal akhirah. Dengan suara yang kencang, sahabat semuanya dengar. Allahumma innal aisha aisyal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan negeri akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Maka ampunilah mereka semua ini, kaum muhajirin, kaum ansor. Kaum muhajirin, kaum ansor dengar doa ini, mereka jawab. Bukan dengan amin lagi. Nahnu alladhi baya'na Muhammadan ala jihadi ma baqina abada. Kami ini sahabat-sahabat Nabi, nggak peduli mau panas, mau siang, kita sudah membaiatkan diri kita kepada Nabi untuk jihad pun kita turun selama-lamanya. Jihad itu amal yang paling berat. Kenapa? Di situ dia bisa berkorban, di situ dia bisa gugur, di situ dia bisa meninggal. Betul. Jangan lagi ikut sholat jamaah sama Nabi, itu enteng. Jangan lagi ikut puasa sama Nabi, itu enteng. Jihad pun mereka membaiatkan dirinya. Kita ikut sama Nabi. Tidaklah kau tempuh jalan manapun, wahai Rasul, kita ikut. Mau siang, mau malam, mau senang, mau susah, kita ikut. Itu jawaban sahabat-sahabat baginda Nabi kita Muhammad. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dibawa oleh Imam Ibnu Abbas. Lain lagi. Ini doa
keluarnya ketika Nabi sedang berdiri di tanah Arafah. Orang pada nangis berdoa. Di situ lihat orang semuanya pada bersahaja, sahabat-sahabat. Rasul berkata seperti ini. Labbaik Allahumma labbaik. Innamal khairu khairul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan yang sesungguhnya, kesenangan yang abadi, kecuali kebahagiaan, kesenangan abadi di hari kiamat. Dalam riwayat Imam Muslim lain lagi. Disebutkan Nabi itu idza ra'a ma yu'jibuhu minad dunya qala labbaika innal 'aisha 'aishal akhirah. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi itu kalau dengar cerita sahabat soal dunia, Nabi langsung jawab apa? Bukan, waduh hebat, enggak. Jawaban Nabi, innal 'aisha 'aishal akhirah. Tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan akhirat. Dalam kitab Zadul Ma'ad lain lagi. Disebutkan hadisnya sahih, Nabi itu ketika membangun Masjid Nabawi, yang kalau kita pergi haji, pergi umrah ke Masjid Nabawi, masjid yang dibangun kedua, pertama Masjid Quba, yang kedua Masjid Nabawi, yang di situ dimakamkan Rasulullah. Ketika Rasul membangun masjid itu, Rasul lihat sahabat angkat batu, Rasul ikut bantu juga mengangkat batu bersama, sambil Rasul berkata, Allahumma innal 'aisha 'aishal akhirah. Jadi ada beberapa riwayat, artinya doa ini keluar dalam beberapa hal. Dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan ujian yang berat, maupun dalam keadaan yang mengagetkan Rasul dalam segi dunia. Dibaca ini doa oleh baginda Nabi kita Muhammad. Pertanyaan kita, untuk apa Bib? Nabi baca doa begini untuk apa? Kita tahu dunia sesaat, akhirat selama. Untuk apa? Tujuannya biar kita sadar bahwa dunia yang kita sekarang injak ini, kita cuma numpang. Kita jangan bilang orang barat kesini turis tuh. Jangan, kita semua turis. Turis. Negeri kampung kita hakiki di mana? Perapatan akhirat. Itu negeri abadi. Makanya Nabi ingetin terus. Kehidupan hakiki, negeri akhirat. Itu yang pertama tujuan hadis ini. Tujuan kedua, biar kita tahu bahwa dunia ini cuma tempat melintas, bukan tempat kita berpijak. Dalam hadis ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sebentar, jadiin yang sebentar itu ibadah. Rugi kalau dipakai buat tidur terus, pakai buat makan terus, pakai buat jalan-jalan aja. Rugi kita. Karena cuma sebentar. Apalagi kita 60-70 tahun hidup kita. Lebih dari itu mudah-mudahan, amin. Panjang umur, sehat walafiat. Dunia dar maqar walaysat mamar. Tempat lewat doang. Dunia ini dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dilaknat orang berzikir, orang alim, yang ngaji sama orang alim itu, dan orang yang beramal saleh. Selebihnya dilaknat sama Allah. Masya Allah. Jadi dunia ini, Bib, makanya Nabi sebut seperti itu. Kehidupan hakiki, ya di akhirat. Ya memang betul. Oleh karenanya, diulang-ulang oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Di dunia ini, orang yang dapat piagam, orang yang dapat piala, perunggu, perak, emas, itu segi duniawi. Tapi orang yang mendapatkan piala yang sesungguhnya bukan di dunia. Ini dunia cuma sebentar. Dapat piala yang sesungguhnya nanti di hari kiamat. Ente dapat piala perunggu, dapat piagam apa, dapat emas, petinju, sabuknya isinya emas semua. Betul? Wah, biar kata muka bengep. Wah, sabuknya kalah gede sama perutnya. Itu piala dunia. Demi Allah, kalau dia nggak sujud sama Allah, nggak beriman sama Allah, apa ada guna tuh sabuk? Punya 10. Siapa aja bertarung sama dia, gugur. Kalah. Tapi nggak guna, nggak ada manfaat kalau dia tidak beriman pada Allah. Kenapa? Karena hakikat kebahagiaan bukan di dunia. Hakikatnya di akhirat. Kalau itu soal kebahagiaan ibu bapak, apalagi soal kerugian. Ente di dunia rugi, dagang pinjam modal. Anak pernah sampein begitu. Betul? Ente dagang, rugi, bangkrut, bisa pinjam modal, ulang lagi. Ini masih dunia. Tapi kalau rugi di hari kiamat, bisa pinjam modal nggak?
Minjem modal dah sama malaikat Israel. Paling ente dinyengirin doang. Itu orang yang paling rugi. Di dunia ente gak kaya gak apa-apa. Asal nanti di hari kiamat ente jadi orang kaya raya. Qul innal khasirin alladzi khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Wahai Muhammad, kasih tahu umatmu kerugian yang sesungguhnya, kerugian nanti di hari kiamat, diri mereka, keluarga mereka di hari kiamat. Itu hakikat kerugian. Nauzubillahi min. Oleh karenanya dalam syair la tarkananna ilal gusuril fakhirah. Jangan Anda menggantungkan diri Anda dengan bangunan yang kokoh. Wadhkur idhamika hina tumsi nakhirah. Tapi ingat tulang ente bakal dipendam dalam tanah, mengeluarkan bau bangkai. Ingat kematian. Wa idza ra'aita zakharifad dunya faqul. Kalau ente lihat itu keindahan dunia beserta gemerlapnya, baca, ucapkan innal aisha aishal akhirah walal akhiratu khairun laka minal ula. Makanya Nabi itu ingat tuh ayat terus, diingat terus sama Nabi, akhirat lebih baik daripada dunia. Makanya orang paling zuhud di dunia siapa? Sayyiduna Muhammad. Wallah, orang paling zuhud di dunia bukan si fulan ABC, bukan. Rasulullah, orang paling zuhud. Ditawarin Allah mau hidup, mau emas, ditawarin, apa kembali kepada aku wahai Muhammad? Apa pilihan baginda Rasul? Ar-Rafiqil A'la, saya pilih Allah. Pilih kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Rasul kalau mau kenikmatan, pilih hidup. Kita nih, semua nih kalau ditanya, pilih hidup atau mati? Kita pilih hidup. Ngapain mati? Amal hidup pada pasan. Tapi berbeda dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Imam Ibn Mas'ud dalam riwayat Imam Turmudi, lihat Rasul lagi tidur di atas tikar. Itu tikar nggak kita pakai, saudara. Tapi Rasul tidurnya di atas tikar. Sehingga berbekas ketika Rasul bergerak di tidurnya, berbekas tuh di pipinya, di pundaknya, di lehernya. Tiba-tiba bangun. Ibn Mas'ud ada di situ. Abdullah bin Mas'ud lihat, dia samperin, dia pegang nih. Namanya orang dekat, pembantunya Rasul, dia pegang. Ya Allah, ini bekas tikar, bebekas semua di pipinya, di tubuhnya Rasul, di pundaknya. Wahai Rasulullah, diizinin nggak? Ana ambil tilam untuk taruh tuh di atas tikar antum, supaya antum tidur enakan sedikit. Apa jawaban Rasul? Mali walid dunya. Wahai sahabatku, ana sama dunia nggak ada hubungan. Innamad dunya mithlu raqibin dhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ini dunia kayak kita lagi naik keledai, lagi naik kendaraan, ada tempat yang adem, kita berteduh. Kalau udah hilang panasnya, kita jalanin, kita jalan lagi, kita tinggalin ini dunia. Jadi Anda nggak ada hubungan sama dunia. Makanya Sayyidina Umar ketika lihat Nabi nangis lagi tidur dengan kondisi berkeringat, beda sama kita, ada kipas, ada AC, Masya Allah. Apa Sayyidina Umar nangis sampai Nabi bangun? Mimma bukauk ya Umar. Wahai Umar, kenapa ente nangis? Gal ya Rasul, ana ingat sama kerajaan-kerajaan Romawi. Pakaian mereka terbuat dari sutra. Ya, kasur mereka, gelas mereka terbuat dari emas. Antum ini orang paling disayang sama Allah. Tidur dalam keadaan begini nggak punya apa-apa. Kadang baju kotor dicuci. Yang ada cuman itu aja. Sayyidina Umar nangis. Apa kata Rasul? Ya Umar, ulaika ujjilat lahumud dunya walanal akhirah. Mereka itu dikasih enak sama Allah di dunia. Saya nggak mau wahai Umar. Saya pengen enak di akhirat. Innal aisha aishal akhirah. Sampai Nabi meninggal, ibu bapak dalam keadaan lapar. Nggak ada makanan. Nabi meninggal dunia, bajunya digade sama orang Yahudi, baju perang, dir, belum sempat ditebus. Itu meninggalnya Rasulullah. Kita nggak tahu meninggalnya kita gimana. Bukan semua orang mati. Orang barat, orang timur, orang selatan, orang Indonesia, semua mati. Betul. Tinggal apa nih yang kita bawa? Nah itu makna hadis. Allahumma innal aisha aishal akhirah faghfir lil ansar wal muhajir. Apa lanjutannya? Kata Nabi, ya Allah ampunilah orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajir. Orang Muhajirin, orang Ansor, ini orang-orang super luar biasa.
Orang-orang yang dicintai sama Allah, dicintai sama Nabi, orang-orang suci. Itu muhajirin wal ansar. Sampai Allah puji itu mereka dalam Quran. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa addu lahum jannatin tahtal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Kata Allah, dan orang-orang muhajirin dan ansar, as-sabiqunal awwalun, yang pertama-pertama masuk Islam, mereka dan orang yang ikut kepada mereka, mereka semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah bagi mereka surga yang air surganya itu mengalir selama-lamanya, untuk mereka itu surga. Itulah kemenangan yang hakiki, kata Allah. Dzalika fauzul azim. Orang Ansor apalagi? Orang Ansor luar biasa. Walladzina tabau'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Itu orang Madinah, kayak ente nih orang Serengseng. Tiba-tiba ada 1000 orang masuk sini, tinggal di sini, di kampung kalian. Ente bisa terima harta kalian dibagi untuk mereka? Sungguh luar biasa orang-orang di sini. Itu Ansor jauh di luar batas nalar otak kita, saudara. Mereka punya kampung Madinah dimasukin orang-orang Mekah yang mereka nggak kenal. Mereka cinta kepada orang-orang Mekah, namanya Al-Muhajirun. Mereka bagi harta mereka, tuh orang-orang Madinah. Wala yajidu fi sudurihim hajah, di hati mereka nggak dongkol sedikit pun. Wala yabkhalu bi syai'in, nggak pelit sedikit pun. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih utamakan orang-orang Mekah, padahal mereka sendiri lapar. Itu orang-orang Ansor. Orang-orang Muhajirin siapa, Bib? Orang Muhajirin adalah alladzi aslamu qabla fathi Makkah. Orang Muhajirin mereka orang-orang Mekah yang masuk Islam sebelum Fatu Makkah. Wahajaru ilal Madinah ma'ar Rasul SAW. Mereka hijrah ke kota Madinah, menemui Rasul, bersama Rasul. Wastautanuha, tinggal di kota Madinah. Wataraku biladahum, ninggalin negerinya. Wa amwalahum, ninggalin hartanya. Wa ahlihim, keluarganya. Semata-mata tujuannya ibtigha mardatillah. Semata-mata ngarep ridhonya Allah, ridhonya Rasul. Ente ninggalin rumah aja seminggu bingung. Ini ditinggalin rumah, isinya keluarga ditinggalin demi untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah, kaum muhajirin. Makanya orang muhajirin ibu bapak lebih afdal daripada kaum Ansor. Kaum Ansor orang hebat. Tapi apa kata Nabi? Laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalau bukan karena sahabatku hijrah, ana ini orang biasa, orang Ansor. Tapi ini orang Madinah, orang-orang Mekah muhajirin, dia lebih mulia di atas derajat kedudukan orang Ansor. Orang Ansor luar biasa. Ya. Dan yang paling mulia siapa, Bib? Ya mereka berdua mulia, orang muhajirin, orang Ansor. Demi Allah, manusia terbaik setelah para nabi, para rasul, muhajirin, Ansor. Dari segi ibadah, dari segi mutabaah, dari segi akhlak, dari segala bentuk ibadah, mereka orang terbaik setelah para nabi, para rasul. Kaum muhajirin, kaum Ansor. Dan orang yang cinta kepada mereka, kata Nabi, tanda orang yang beriman. Hubbul ansari imanun wa bughdhuhu kufrun. Cinta orang Madinah itu tanda iman. Benci sama orang Madinah kafir. Hubbul Arab imanun wa bughdhuhum kufrun. Cinta kepada orang Arab iman, benci kepada orang Arab kufur, kata Rasulullah SAW. Ini batasan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Hati mereka dipenuhi cinta sama Allah, cinta sama Nabi. Dulu Nabi pernah dikasih baju warna merah sama orang Nasrani, terbuat dari sutra. Ada manik-maniknya, dari atas sampai bawah full terbuat dari emas. Rasul dikasih baju sutra emas semua dari atas sampai bawah, manik-maniknya tuh emas. Sahabat semua tercengang. Apa jawaban baginda Nabi kita Muhammad SAW? Lamin dilu min manadili Sa'ad bin Mu'ad fil jannah khairu min hadha. Sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad orang Madinah Ansor
di sorga, sapu tangannya, selampeknya dia di sorga lebih indah daripada baju ini dan dunia beserta isinya. Bagaimana kenikmatan surga? Ini orang-orang Ansor luar biasa, orang Muhajirin luar biasa. Jadi mereka ini orang-orang super, saudara. Sehingga ya dikatakan siapa orang yang paling mulia di antara Muhajirin kaum Ansor? Ya Ashrah, 10 orang. Kalau dipaksa kaum Muhajirin, Ansor yang paling mulia siapa, Beb? Ya 10 orang yang disebut Ashrah Mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang dijamin sorga oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Beliau memohon kepada Allah untuk 10 orang. Siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair ibnul Awwam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid. 10 orang. Semuanya nih orang Muhajirin. Semuanya nih 10 orang Mekah. Kaum Muhajirin 10. Berarti orang Ansor biasa-biasa aja, Bib. Wow, siapa bilang orang Ansor luar biasa? Orang Ansor orang-orang yang isdaqbalur Rasul wa ashabuhul Muhajirin. Mereka orang-orang yang menyambut Rasul dan orang-orang Mekah, orang-orang Ansor nih orang-orang hebat yang dekat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak di antaranya nih. Di antaranya Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, Ubay bin Ka'ab. Ini semua perawi hadis yang kita baca hadisnya. Ubay bin Ka'ab. Siapa lagi? Mu'ad bin Jabal, Masya Allah. Usaid bin Khudair, Barra bin Ma'ruf. Apa lagi? Anas bin Malik, Masya Allah. Ya, yang bawa riwayat hadis ini Anas bin Malik, orang Madinah. Ada lagi Hasan bin Sabit, Jabir bin Abdullah, Abu Ayyub al-Ansari, semua orang-orang Madinah, orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu, orang-orang yang mengikuti langkah-langkah mereka. Faqalu mujiban lahu nahnu alladzi bay'u Muhammad al-jihad ma baqina abada. Kami ini yang sudah bertekad membaiat diri kita dengan Rasul, ikut terus dalam keadaan jihad. Jihad dalam keadaan yang paling sulit, kita nggak mau ketinggalan sama Rasulullah. Saking cintanya mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dunia akhirat. Ilmu yang kita pelajari ini menjadi wasilah untuk kita dekat dengan Allah, menjadi lebih tebal lagi iman kita, mahabbah kita dengan Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Jangan pulang dulu, dibaca doa penutup oleh ayahanda kita Habib Husin Al-Attas alaihi wa tafaddal.